Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial desktop acara 1 dengan judul ArcGIS Desktop Customization. Pada acara 1 ini, saya selaku praktikan melakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan kustomisasi pada software spasial yaitu ArcGIS. Kustomisasi pada ArcGIS Desktop yang dilakukan terdiri dari 3 task. Yang pertama, dilakukan pembuatan toolbox pada ArcMap untuk melakukan buffer tool dengan memanfaatkan ArcMap dalam bahasa Python. Kemudian task yang kedua dilakukan pembuatan informasi koordinat X dan Y menggunakan ArcMap dalam bahasa Python. Dan juga task yang ketiga yaitu pembuatan add-in pada ArcMap untuk mendapatkan informasi field dari masing-masing layer memanfaatkan ArcObjects dalam bahasa C#. Praktikum acara 1 ini melakukan kustomisasi pada perangkat lunak, khususnya pada software berbasis spasial seperti ArcGIS. Melalui kustomisasi dilakukan proses mengadaptasi atau mengubah fungsionalitas atau antarmuka pengguna dari perangkat lunak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan tujuannya tertentu. Menurut Dietrich Winkler dan Jeff pada 2009 pada ERP Customization of Software Engineering bahwa dengan adanya kustomisasi, perangkat lunak yang dimiliki dapat dikembangkan lebih lanjut fungsinya menggunakan berbagai kode program yang ada. Dalam konteks perangkat lunak berbasis spasial seperti ArcGIS Desktop, kustomisasi nantinya memungkinkan pengguna dalam menyesuaikan alat, menu, tampilan, atau proses kerja untuk mendukung analisis dan pekerjaan geospasial yang spesifik. Kustomisasi dapat dijalankan dalam 3 level yang berbeda. Yang pertama, individualisasi untuk mengubah properti yang sudah ada di aplikasi itu sendiri, seperti ArcMap yang akan hanya merubah beberapa pengaturan terkait, seperti hal-hal yang sudah ada atau disediakan di software itu sendiri sesuai kebutuhan dan hanya merubah yang sudah disediakan aplikasi itu sendiri. Kemudian dari individualisasi ini hanya dilakukan beberapa perubahan terkait seperti tema, kemudian mungkin seperti perubahan shortcut tertentu dan hanya tampilan properti sederhana yang ada pada software tersebut. Apabila tailoring, level yang kedua dari customization akan dilakukan dengan memilih tools atau modul yang akan ditampilkan, namun tidak akan dilakukan perubahan modul dan hanya mengatur modul apa saja yang ingin digunakan di bagian customize untuk memilih dan menggunakan toolsnya. Apa saja toolbar yang ingin ditampilkan dan digunakan, dan juga bahkan membuat toolbox sendiri sehingga dapat berkaitan dengan user interface dari pengguna. Dari kustomisasi toolbar itu kemudian dapat dirubah dan diaplikasikan sesuai kebutuhan dan dapat dimasukkan tools yang dibutuhkan. Setelah melakukan seleksi toolbar apa saja yang digunakan. Biasanya hal ini pada tailoring ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang sering menggunakan tools yang sama sehingga dapat dijadikan pada satu kelompok dalam satu toolbar dan diberikan nama sesuai yang diinginkan. Walaupun ada perubahan pada modul, tetapi tidak ada perubahan pada source code-nya dan hanya memilih modul yang bisa digunakan saja. Toolbar yang sudah ada kemudian dapat dimunculkan dan ditampilkan sesuai preferensi pengguna. Kemudian, hal ini sangat diperlukan pada aplikasi yang mempunyai aplikasi tools yang sangat banyak dan apabila ditampilkan semuanya dapat mengganggu dari proses melakukan pekerjaan dari pengguna dan mungkin dapat memakan space yang terlalu banyak sehingga dapat ditampilkan dari tools yang dapat digunakan saja. Kemudian level yang ketiga dilakukan kustomisasi dengan merubah terkait kodenya dan modul custom barunya atau ada perubahan modulnya. Dengan level tertinggi ini menurut Sulistyo Ferdiana dan Sutrisno di tahun 2015 dalam analisis metode kustomisasi pada Enterprise Resource Planning in Proceeding Seminar Sains Nasional dan Teknologi, level tertinggi dari kustomisasi ini kemudian dijalankan melalui proses yang cukup rumit, namun tetap membutuhkan penambahan dari tingkat-tingkat level sebelumnya seperti individualization atau tailoring. Di tingkat yang paling tinggi ini, kemudian pengguna dapat mengembangkan atau mengintegrasikan fiturnya secara langsung ke dalam platform ArcGIS seperti penulisan add-ins menggunakan ArcObjects atau ArcP. Kemudian pada task yang pertama ini, untuk membuat toolbox buffer, dilakukan penyusunan skrip berbahasa Python menggunakan ArcP sebagai berikut.
diawali dengan melakukan import argp, yaitu kode yang akan mengimpor modul argp yang mana sebagai modul utama untuk berinteraksi dengan ArcGIS dari Python. Kemudian terdapat pembuatan kelas toolbox untuk mewakili kota alat yang akan dibuat dalam konstruktornya, yaitu init. Label dan alias untuk kota alat telah ditentukan, dan juga tools yang akan digunakan bernama buffer PTS. Kemudian dari kelas buffer PTS hingga can run in background akan mewakili alat yang akan dibuat dengan label dan deskripsi dan juga peraturan can run in background dengan labelnya tool buffer points, kemudian deskripsinya this Python script tool will buffer points, dan nantinya alat tersebut tidak dapat dijalankan di backgroundnya karena dituliskan false. Kemudian terdapat def get parameter info, hingga parameter ini akan ditampilkan dua parameter yang diperlukan untuk menggunakan metode get parameter info. Dua parameter ini ditentukan untuk memasukkan input feature class dan juga input buffer distance, di mana input feature class ini diperlukan sebagai input dengan data type-nya feature layer dan dalam bentuk data point. Sebagai input buffer distance-nya diperlukan sebagai input dengan datanya berupa angka, yaitu long. Kemudian terdapat script yang tidak akan dibaca oleh program karena ditampilkan dalam metode comment, yang artinya tidak akan dibaca oleh script, walaupun di sini tertulis bahwa kode ini akan mengatur lisensi, kemudian mengupdate parameter, dan memberikan pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kode ini tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian terdapat def execute self parameter message ini yang nantinya akan mengeksekusi dari input feature class dan juga angka dari buffer distance yang telah ditentukan sebelumnya pada parameter-parameter tadi, hingga ditampilkan message berupa input feature class dan juga buffer distance yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian hasilnya nanti akan diberikan outputnya sesuai dari letak data input yang dimasukkan, dengan buffernya dikembalikan nilainya kepada pengguna. Di sini saya akan melakukan demonstrasi, membuka tools yang telah dibuat untuk buffer, kemudian memasukkan data yang sudah ada pada layer, yaitu berupa desa Gunung Kidul Centroid, berupa data titik, dan memasukkan input buffer distance. Saya akan memasukkan angka 77. Oke. Setelah tertulis complete sesuai pesan yang telah diatur pada script tadi, kemudian dapat dimasukkan ke dalam layer 66,77, kemudian ditambahkan. Apabila di zoom, dapat terlihat bahwa dari data point tadi telah ditampilkan hasil analisis buffernya. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.